Halo, selamat datang di channel Jali Film. Pada kesempatan hari ini gue akan membawakan alur cerita dari video film Kung Fu Hustle yang dirilis pada tahun 2004 dan diperani oleh seorang aktor yang legend, yaitu Stephen Chow. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja. Ini dia Kung Fu Hustle. Kita mulai videonya, alangkah baiknya kita subscribe dulu yuk. Kita dimulai dari salah satu kantor polisi di mana Bapak Inspektur beserta stafnya terdiam diri saja. Dua anggota polisi pun babak belur dihajarnya karena kemarahan geng tersebut, di mana dari salah satu ketua geng tersebut mengamuk karena istrinya yang ditangkap meludah di tempat umum, serta anak buahnya pun minggat dari kantor polisi tersebut. Namun ketika jalanan tiba-tiba sepi, mereka dihadang oleh geng ternama dan tersadis yang mengatasnamakan geng Kapak. Wanjay, serem. Sebagai geng penguasa seluruh kota di sana, geng tersebut melakukan aksi-aksi tersadis, termasuk membinasakan siapa saja yang dianggap lawan yang menghalangi aksi kegangsterannya. Bahkan seorang wanita pun dibantainya. Scene pun beralih di mana salah satu rumah susun yang disebut dengan Komplek Babi yang hidupnya tentram dan damai, di mana para warganya melakukan aktivitas di pagi hari dan bekerja. Ada yang menjadi kuli panggul, penjahit, dan tukang bubur. Datanglah dua orang pengangguran kelas berat, kita sebut saja namanya Sing dan Pam Pam, hidup hingga sampailah di tempat tukang cukur yang imut, lucu, dan ngegemes. Sedang sibuk-sibuknya si Sing memalak si tukang cukur, ternyata si Pam Pam malah dia tertidur pulas, enak-enakan dia tidur pulas. Tiba-tiba si Sing mengajak duel 1 lawan 1 kepada warga rusun babi. Salah satu warga tersebut, yaitu seorang ibu-ibu, maju dan langsung menghantam perut si Sing. Singkat cerita, tukang cukur tersebut melaporkan kepada juragan kontrakan bahwa dia dipalak oleh Sing yang diserang secara bertubi-tubi. Wanjay, jangan macem-macem ente sama mama kalau lagi ngamuk, Sing. Udah terima ubun-ubun yang dicerpol oleh emak-emak rokes, si Sing menyalakan petasan jangwesnya. Sing Kapak asli ke rusun babi tersebut dikarenakan kepalanya yang terkena petasan yang dilempar oleh Sing. Sementara juragan kontrakan tercengang melihat sekelompok geng Kapak yang masuk dan tiba-tiba awan pun berubah menjadi gelap. Tukang cukur pun belaga seperti pahlawan yang mengatakan, "Kau akan memerasku juga?" "Hah, aku tidak takut." Dan seorang geng Kapak ingin mengeluarkan kapaknya tersebut. Entah dari mana, dia tiba-tiba terlempar ke tong sampah sampai tulang punggungnya patah. Dan disitulah mereka meminta bala bantuannya kepada rekan-rekannya. Seorang primadona cantik di komplek ini sedang mempercantik bulan geng Kapak yang terkenal sadis datang ke rusun tersebut. Tidak terima anak buahnya diperlakukan seperti itu sampai mengeluarkan busa di mulutnya, kakak Sun pun marah besar. Kerusuhan pun mulai terjadi di tempat itu. Bahkan seorang gadis dan anak kecil pun disiram dengan minyak tanah ke tubuhnya. Kakak Sun pun memulai hitungan mundurnya dan dilemparkanlah korek tersebut ke gadis dan anak kecil tersebut. Tiba-tiba dengan secepat kilat tukang kuli langsung mengambil korek tersebut dan berkata, "Akulah yang melakukannya." Tanpa perlu banyak bacot lagi, diseranglah tukang kuli tersebut dengan kelompok geng Kapak. Dan ternyata tukang kuli mempunyai
bela diri yang sangat kuat sehingga ia tidak menggunakan tangannya, hanya dengan menggunakan kakinya saja. Satu persatu kelompok geng kapak tumbang. Saking banyaknya kelompok geng kapak, maka dari itu tukang kulit tersebut kewalahan sehingga tidak sanggup lagi menghadapinya. Tetapi bala bantuan pun datang. Seorang tukang jahit bencis tiba-tiba menunjukkan sosok jati dirinya sebagai pendekar tangan besi, dan seorang tukang bubur dengan tongkatnya yang ikut turun serta membantu kawannya yang sedang kewalahan. Nah, di scene selanjutnya kita melihat Kakak Sun sangat marah besar sekali dikarenakan dua orang muda ini yang mengaku salah satu dari seorang geng kapak. Dilemparkanlah kapak tersebut ke arah dan ajudan dari Kakak Sun ngetes si Sing sekali lagi dan hitung sampai 3. Ternyata benar-benar keahlian maling si Sing bisa membebaskan si gendut dan akhirnya bisa lolos dari lemparan kapak. Anjir, boleh juga lah Using. Sing dan Pam Pam pun dibebaskan. Dengan perkataan Kakak Sun, si Sing pun semakin berambisi ingin bergabung dengan geng kapak tersebut. Sekecilnya ia pernah belajar kungfu telapak kuda. Dikala Sing kecil pulang dari warung dan membeli makanan, dia dipanggil oleh seorang pemuda yang tidak dikenal. Pemuda itu dia berkata bahwa aura Sing sangat istimewa dan aliran Sing pun sangat hebat. Akhirnya pemuda tersebut menawarkan buku kungfu yang tidak ternilai. Buku itu bernama buku Telah. Saat Sing sedang belajar, tiba-tiba dia mendengar suara seorang gadis kecil yang sedang diganggu oleh anak-anak nakal. Dengan berlaga jadi pahlawan di depan mereka, kemudian Sing kecil mempraktekkan jurus telapak kudanya ke anak tersebut dan alhasil tidak berhasil. Disitulah Sing kecil dihajar hingga babak belur dan dipermalukan di depan gadis kecil tersebut. Ia hanya menangis dan kecewa hingga lari menahan rasa malu yang dideritanya. Kali ke scene selanjutnya, di mana terlihat ibu-ibu kontrakan sedang memarahi ketiga pendekar tersebut karena telah membuat onar di rusunnya, dan bapak kontrakan pun tidak bisa berbuat apa-apa dikala istrinya sedang marah-marah. Cie, bucin juga nih pak. Dan pada saat itulah warga pun membela ketiga pendekar tersebut dan berkata kalau tidak ada mereka bertiga, kita semua akan mati. Mendengar para warga memojokkan ibu kontrakan tersebut dengan teriakannya yang cetar membahana pun keluar sampai gelas pun retak. Warganya, tiba-tiba Sing pun mengin bawa pisau dan dilemparkannya pisau ke arah ibu-ibu rokes tersebut dan ternyata meleset. Pisaunya pun nuncep ke pundaknya. Pula si Pam Pam ketika dia mendekat untuk melempar pisaunya, alhasil pisaunya mereka berdua pun ketahuan oleh ibu rokes. Dengan cerobohnya, si Pam Pam mengangkat kandang ular yang berisi ular berbisa. Bersiul, mereka tidak akan gigit. Sing pun mencoba bersiul dan saat itu pula ular kobra pun mencipok bibir Sing yang seksois. Singkat cerita, ibu-ibu rokes pun mengejar mereka berdua. Mereka pun berpencar dan ibu itu mengincar si Sing. Tiba-tiba mereka berdua mendadak menjadi joki balapan liar. Start pertama Sing pun masih diunggulkan, disusul oleh ibu rokes, dan tiba-tiba di depan ada truk besar menghampiri Sing. Dengan mudahnya si Sing mengeluarkan jurus ngep dan ibu rokes pun menang mencium banner. Pada saat si Sing bersembunyi di dalam, ia tidak sadar bahwa aliran chi-nya si Sing pun perlahan-lahan keluar dan menyembuhkan penyakitnya dari dirinya sendiri, sehingga Pam Pam pun tercengang dan tak percaya melihatnya karena begitu cepat ia sembuh dari penyakitnya. Cerita di tempat markas geng kapak, ternyata Kakak Sun telah memanggil pendekar yang sangat kuat, yaitu pendekar kecapi yang sedang mengatur siasat untuk balas.
Pada sore hari, tiga pendekar pun berkumpul dan berbincang-bincang. Mereka bertiga akan pisah dari rusun tersebut. Mereka bertiga berhati untuk terakhir kalinya sebelum berpisah, bahwa mereka bertiga tidak akan pernah tahu hal yang akan terjadi dan malapetaka apa yang akan menimpa mereka bertiga. Hari tukang kulit tersebut berangkat keluar dari rusun babi. Ia tidak tahu bahwa sudah ada pendekar kecapi di luar yang sedang mengintai. Tukang kulit tersebut mulai curiga dengan gelagat pemain kecapi. Serangan pun mulai dikeluarkannya sehingga dengan naasnya tukang kulit tersebut tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Si tukang jahit, dikala itu ada seseorang masuk dan berpura-pura menjadi pembeli. Dengan secara tiba-tiba tukang jahit pun diserang dengan kukunya yang sangat tajam. Serangan pun digencarkan secara bertubi-tubi sampai akhirnya tukang jahit pun diseret keluar. Sementara itu Kakak Sun pun dan ajudannya melihat kemenangan mereka bahwa pendekar tangan besi akan kalah. Tidak tega melihat temannya yang cedera parah, maka dari itu pendekar tongkat pun turun membantu pendekar tangan besi. Pertarungan sengit pun terjadi di tempat tersebut. Serangan demi serangan pun tiada henti-hentinya dilontarkan kepada mereka berdua sehingga menewaskan pendekar tangan besi. Ketika serangan tombak bayangan ingin menyerang pendekar tombak, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras yang dilontarkan oleh ibu-ibu juragan tersebut. Tidak terima dua warganya yang sekarat, pada akhirnya bapak dan ibu juragan pun turun membantu mereka berdua. Pada saat bapak juragan kontrakan tersebut mengeluarkan jurus goyangan obornya, membuat pendekar kecapi pun kewalahan, sehingga mereka tidak dapat memukul juragan tersebut. Serangan demi serangan pun diberinya, sehingga membuat gambar berupa yin yang, ya bisa kita sebut saja jurus itu tai chi. Pada saat pendekar kecapi memberikan serangan terakhir berupa serangan bayangan iblis, tiba-tiba ibu juragan pun berteriak sekeras mungkin, sehingga pendekar pun kalah dan disisahkan sehelai kolor di tubuhnya. Ternyata jurus tersebut nama jurus aungan singa.